Justin Hubner dikabarkan berpeluang besar dipromosikan ke tim senior Wolverhampton Wanderers jelang laga melawan Liverpool di Premier League 2024-2025. Isu ini semakin santer diperbincangkan di kalangan supporter timnas Indonesia setelah Hubner terlihat ikut berlatih bersama skuad utama Wolves. Padahal, selama ini pemain berusia 21 tahun itu lebih sering bermain di tim junior. Momentum ini muncul setelah pelatih Wolves Vitor Pereira disebut-sebut sedang mencari opsi baru di lini belakang timnya. Apalagi, bek veteran Craig Dawson dikabarkan tidak diikut-sertakan dalam sesi latihan karena kontraknya yang akan habis pada akhir musim. Situasi ini tentu membuka peluang bagi Hubner untuk masuk skuad senior dan mungkin saja mendapatkan menit bermain saat melawan Liverpool di Anfield. Jika benar-benar dipilih, ini akan menjadi debut yang luar biasa bagi Hubner di kompetisi kasta tertinggi Inggris. Keberadaan Hubner di skuad utama Wolves tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pengalaman bermain di Premier League bisa menjadi modal besar bagi sang bek untuk meningkatkan kualitas permainannya. Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarir di liga-liga top Eropa, ini juga menjadi indikasi positif bagi perkembangan sepak bola tanah air di level internasional. Jika ini terjadi, Justin Hubner bisa menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia yang bermimpi bermain di liga top Eropa. Kekalahan telak timnas Indonesia U20 dari Iran dengan skor 0-3 di laga pembuka Piala Asia U20 langsung menjadi sorotan, termasuk dari media Vietnam. Salah satu media Vietnam Tien Phong bahkan memberikan sindiran tajam dengan judul yang cukup provokatif, "Mimpi Indonesia ke Piala Dunia U20 2025 bakal hancur setelah kekalahan itu." Sindiran ini tentu saja memancing reaksi, terutama karena perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini masih jauh dari kata selesai. Meski hasil melawan Iran mengecewakan, peluang Garuda Muda untuk lolos ke Piala Dunia U20 masih terbuka lebar. Syaratnya, mereka harus bangkit dan memenangkan dua laga tersisa melawan Uzbekistan dan Yaman. Kekalahan dari Iran seharusnya menjadi pelajaran berharga agar tim bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Kesempatan masih ada, dan semuanya bergantung pada bagaimana timnas Indonesia merespons tekanan yang ada. Mentalitas pemain harus diperbaiki agar mereka tidak mudah goyah saat menghadapi lawan-lawan berat. Taktik juga perlu disesuaikan agar lebih efektif dalam menghadapi Uzbekistan dan Yaman, dua tim yang punya gaya permainan berbeda. Selain itu, penyelesaian akhir yang masih menjadi kelemahan di laga sebelumnya harus segera dibenahi agar peluang yang tercipta bisa dikonversi menjadi gol. Sindiran dari media Vietnam memang bisa dianggap sebagai saiwar, tapi seharusnya justru menjadi pelecut semangat bagi para pemain. Masih ada dua pertandingan yang bisa menjadi penentu nasib Garuda Muda di turnamen ini. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa Uzbekistan dalam laga kedua grup C Piala Asia. Pertandingan ini menjadi krusial bagi skuad Garuda Muda, mengingat hasilnya bisa menentukan langkah mereka di turnamen ini. Pelatih Indra Syafri pun menegaskan bahwa timnya harus tampil lebih baik dan lebih siap menghadapi permainan Uzbekistan. Tidak mau setengah-setengah, pelatih berusia 62 tahun ini sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi lawan yang dikenal tangguh dan memiliki disiplin permainan yang tinggi. Indra Syafri mengaku sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan dengan menganalisis pertandingan mereka sebelumnya, termasuk saat menang tipis 1-0 atas Yaman. Menurutnya, memahami gaya permainan lawan adalah kunci agar timnas Indonesia bisa mencari celah dan mengambil keuntungan sekecil apapun. Menariknya, Indra Syafri dan tim pelatih sudah cukup familiar dengan Uzbekistan. Timnas Indonesia pernah berhadapan dengan mereka dalam ajang Piala AFC U23 sebanyak 2 kali di Jakarta. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk membaca pola permainan lawan dan mencari cara terbaik untuk meredam mereka. Kini, harapan besar tertuju pada Garuda Muda agar bisa menunjukkan performa terbaiknya. Laga melawan Uzbekistan bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertarungan hidup mati yang bisa menentukan perjalanan timnas U20 di Piala Asia. Dengan strategi yang matang dan semangat juang tinggi, publik sepak bola Indonesia tentu berharap Garuda Muda mampu memberikan kejutan dan mengamankan kemenangan.
Jay Itzes resmi ditunjuk sebagai Kapten Venezia, menggantikan João Gianpaolo yang hijrah ke Palermo. Keputusan ini diumumkan oleh pelatih Eusebio Di Francesco dalam konferensi pers menjelang laga melawan Genoa. Sebelumnya, Itzes sudah mengenakan ban kapten dalam 2 pertandingan terakhir melawan Udinese dan AS Roma. Namun, kali ini sang pelatih menegaskan secara terbuka bahwa bek timnas Indonesia tersebut adalah pemimpin utama di lapangan. Di Francesco menegaskan bahwa pemilihan Itzes sebagai kapten bukanlah keputusan sembarangan. Bek berusia 23 tahun itu dinilai memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, mampu memahami dinamika tim, serta berkomunikasi dengan baik di dalam dan luar lapangan. Kepribadiannya yang tenang dan profesional menjadi faktor utama dalam keputusan ini. Keputusan ini juga membuktikan bahwa Itzes bukan hanya sekadar pemain penting di lini belakang, tetapi juga sosok yang bisa menginspirasi rekan-rekannya. Selain itu, ada faktor lain yang membuat Itzes dianggap pantas menjadi kapten. Salah satu hal yang paling diapresiasi oleh Di Francesco adalah sikapnya yang tidak pernah menyalahkan rekan setim ketika terjadi kesalahan. Sebaliknya, Itzes selalu berusaha membantu mereka agar tampil lebih baik, baik secara teknis maupun mental. Penunjukan Itzes sebagai kapten tentu menjadi kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Bermain di Liga Eropa saja sudah luar biasa, tetapi mendapatkan kepercayaan untuk memimpin tim adalah pencapaian yang luar biasa. Ini menjadi bukti bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi jika memiliki kualitas dan mentalitas yang tepat. Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia semakin mendekat, dan Erick Thohir kembali turun langsung untuk memastikan kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Fokus utama kali ini adalah kondisi rumput stadion yang menjadi faktor penting dalam kelancaran permainan. Dengan waktu kurang dari sebulan menuju laga krusial ini, Erick bergerak cepat agar lapangan memenuhi standar internasional. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan, karena kualitas rumput bisa sangat berpengaruh terhadap performa para pemain di lapangan. Dalam inspeksi kali ini, Erick Thohir tidak datang sendirian. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Direktur Utama PPK GBK Adi Kusumo. Kehadiran mereka menegaskan bahwa persiapan GBK bukan hanya tanggung jawab PSSI, tetapi juga melibatkan berbagai pihak demi kelancaran pertandingan. Stadion bertaraf internasional seperti GBK harus selalu berada dalam kondisi terbaik, terutama untuk laga sebesar ini. Erick ingin memastikan bahwa semua aspek stadion, mulai dari rumput hingga fasilitas pendukung lainnya, siap menyambut laga penting yang akan datang. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick membagikan momen saat ia melakukan peninjauan langsung ke GBK. Dalam unggahannya, ia menegaskan bahwa stadion harus benar-benar siap menyambut laga penting ini. Pertandingan melawan Bahrain bukan sekadar laga biasa, melainkan ajang yang membawa nama bangsa di kancah internasional. Dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi skuad Garuda. Selain faktor infrastruktur, kehadiran pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga semakin menambah ekspektasi publik. Masyarakat Indonesia menaruh harapan besar agar timnas bisa tampil solid dan meraih hasil positif dalam pertandingan ini. Kelvin Verdong mengakui bahwa dirinya cukup penasaran dengan sosok Patrick Kluivert, yang akan mulai menangani timnas Indonesia pada Maret mendatang. Wajar saja, Kluivert bukanlah sosok biasa di dunia sepak bola. Dengan rekam jejak yang mentereng sebagai pemain maupun pelatih, kehadirannya tentu menarik perhatian. Namun, Verdong tidak terlalu terkejut dengan kedatangan Kluivert. Sebagai pemain profesional, ia sudah terbiasa bertemu dengan sosok besar di sepak bola, sehingga ini bukan sesuatu yang luar biasa baginya. Verdong memiliki pengalaman bermain di klub top Eropa seperti Feyenoord, di mana ia pernah dilatih oleh mantan pemain legendaris seperti Dirk Kuyt dan Robin van Persie. Hal ini membuatnya lebih terbiasa dengan kehadiran figur besar dalam dunia kepelatihan. Baginya, meskipun Kluivert adalah nama besar, pertemuan dengan pelatih berkualitas sudah menjadi bagian dari perjalanan karirnya. Namun, tetap ada rasa penasaran tentang bagaimana pendekatan dan filosofi kepelatihan Kluivert di timnas Indonesia, terutama dalam membangun tim yang lebih kompetitif.
Dalam wawancaranya, Verdonk mengungkapkan bahwa ia sangat menantikan kesempatan untuk bekerja dengan Kluivert. Menurutnya, mungkin baru nanti, ketika ia sudah lebih tua dan menengok ke belakang, ia akan lebih mengapresiasi pengalaman ini. Sikap ini menunjukkan profesionalismenya sebagai pemain yang lebih fokus pada perjalanan karirnya daripada sekadar terkesan dengan nama besar. Kedatangan Kluivert memang diharapkan bisa membawa angin segar bagi skuad Garuda. Banyak yang optimis bahwa dengan pengalaman dan wawasannya, Kluivert bisa meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Bagi pemain seperti Verdonk, ini menjadi kesempatan emas untuk belajar langsung dari pelatih yang punya pengalaman di level tertinggi sepak bola.